Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Sistem Pemeliharaan, pertemuan ke-10. Kali ini kita akan membahas lanjutan kebijakan pemeliharaan untuk non-repairable system. Dan kali ini kita akan membahas proses optimisasi kebijakan age replacement policy menggunakan parameter availability sebagai decision variable. Kita review kembali kebijakan yang minggu lalu kita bahas, yaitu Age Replacement Policy atau Policy 2. Kali ini saya menyebutnya sebagai special case karena kita akan mempertimbangkan availability sebagai parameter atau decision variabelnya ya. Kita review kembali bahwa pada Age Replacement Policy, produk itu akan diganti secara preventif pada usia produk T atau pada jadwal tertentu. Atau apabila produk rusak sebelum jadwal penggantian preventif, maka produk akan langsung diganti dengan produk baru. Dan ini adalah ilustrasinya. Sama seperti minggu lalu, di sini kita masih akan menggunakan expected cycle length atau ekspektasi panjang siklus atau usia harapan sebuah produk. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini ada 5 siklus. Pada ilustrasi yang ada di sini ada 5 siklus dari X1 sampai X5. Pada X1 kita bisa lihat bahwa produk 1 itu bisa mencapai jadwal preventive maintenance yang sudah ditentukan sebelumnya. Tetapi ketika diganti dengan produk 2 ini dia rusak duluan sebelum jadwal preventive maintenance sehingga dilakukan corrective maintenance. Jadi begitu konsepnya. Dan meskipun kita menggunakan pertimbangan availability, kita masih menggunakan ECL ini persamaannya, yaitu expected cycle length, di mana merupakan ekspektasi waktu ketika produk rusak sebelum jadwal preventif, ditambahkan ekspektasi waktu ketika produk berhasil mencapai jadwal preventif. Dan ini adalah persamaannya yang akan masih kita gunakan pada pertimbangan menggunakan availability sebagai decision variable. Apa itu availability? Availability merupakan ukuran atau satuan yang menunjukkan persentase suatu alat dapat beroperasi dengan memperhitungkan waktu yang hilang selama beroperasi. Waktu yang hilang ini bisa saja terdiri dari repair, replacement, inspeksi, dan lain sebagainya macamnya, atau biasa disebut dengan downtime. Istilah downtime dan availability sebagai mahasiswa teknik industri ini harusnya sudah familiar ya dengan kedua istilah ini. Selain itu, sebuah sistem harus memiliki availability yang maksimum. Kenapa? Karena semakin tinggi nilai availability, maka sistem tersebut akan bisa selalu digunakan untuk berbagai kebutuhan proses bisnis atau dalam perusahaan. Kembali lagi ke ilustrasi yang sebelumnya sudah dijelaskan. Dalam kasus Policy 2 atau Age Replacement Policy, terdapat 2 kebijakan, yaitu preventive maintenance dan corrective maintenance. Sehingga perlu dipertimbangkan waktu preventive maintenance dan waktu corrective maintenance. Kenapa? Karena dalam mengganti sebuah sistem itu tentunya membutuhkan waktu. Pada kebijakan sebelumnya, pada yang kita bahas minggu lalu, kita mengasumsikan bahwa waktu preventive maintenance dan waktu corrective maintenance adalah 0 atau diabaikan. Tetapi dalam kebijakan yang kali ini atau menggunakan availability, kita akan pertimbangkan waktu replacement-nya. Lalu teman-teman bisa lihat kenapa waktu preventive maintenance yaitu tau P dan juga waktu corrective maintenance yaitu tau F itu dibedakan. Analoginya adalah sebagai berikut. Misalkan ada sebuah pertandingan sepak bola dan pelatih akan melakukan pergantian pemain. Pergantian pemain yang melibatkan pemain yang sehat atau bugar itu tentunya akan lebih cepat dibandingkan dengan mengganti pemain yang cedera. Kenapa? Ketika mengganti pemain yang cedera, kita butuh tandu, kita butuh tim medis, sehingga akan memakan waktu yang lebih lama. Kita bisa analogikan pergantian pemain yang sehat adalah preventive maintenance. Sedangkan pergantian pemain yang cedera adalah corrective maintenance. Dan hal tersebut pun sama terjadi pada dunia permesinan atau dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah sistem, di mana waktu preventive maintenance akan cenderung lebih singkat dibandingkan dengan waktu corrective maintenance. Sehingga
akan dihasilkan ekspektasi waktu replacement atau waktu downtime sebagai berikut. Di mana ekspektasi lamanya downtime adalah ekspektasi lamanya waktu preventive maintenance ditambahkan ekspektasi lamanya waktu corrective maintenance. Dan ini adalah persamaannya. Ini adalah ekspektasi lamanya downtime. Nah, kita langsung saja masuk ke availability optimization. Sebelum menghitung availability, kita perlu menghitung rasio antara waktu operasional produk atau expected cycle length yang biasa disebut uptime dan waktu downtime sebagai berikut. Ini adalah rasionya. Rasio di antara expected cycle length dan juga waktu downtime. Kita bisa menggunakan persamaan ini untuk optimisasi, yaitu dengan meminimasi nilai Vt dan mencari nilai T yang optimalnya. Lalu cara kedua adalah menggunakan persamaan availability. Dan ini adalah persamaan availability-nya, menggunakan persamaan yang sebelumnya, yang di slide sebelumnya, atau V kecil fungsi T. Ini adalah availability. Nilai V besar fungsi T dapat digunakan untuk proses optimisasi, yaitu dengan memaksimasi nilai Vt dan mencari T yang optimum memaksimasi nilai tersebut. Dan ini adalah yang paling umum digunakan untuk memaksimasi atau mengoptimisasi nilai availability. Dan kita nantinya bisa mendapatkan nilai T yang optimal, di mana nilai T yang optimal nantinya bisa dijadikan standar oleh perusahaan untuk mengganti sebuah produk atau sebuah sistem secara berkala. Mari kita coba dengan sebuah contoh. Misalkan, ada sebuah produk di mana produk tersebut berdistribusi weighable dengan dua parameter, yaitu alpha sebesar 10, lalu beta 2,5, lalu tau P 0,03 bulan, tau F 0,06 bulan. Jadi kedua parameter ini merupakan durasi rata-rata preventive maintenance, yaitu tau P, dan juga durasi rata-rata corrective replacement atau tau F. Dengan menggunakan MATCAD, maka kita bisa mendapatkan hasil sebagai berikut. Teman-teman, beberapa mahasiswa atau teman-teman di kelas ini sudah bisa menggunakan MATCAD. Dan teman-teman tinggal masukkan saja persamaan yang ada di slide ini ya, di file PowerPoint ini nanti akan saya share persamaannya. Kita bisa lihat, kita masukkan persamaan-persamaan yang dibutuhkan, lalu dengan menggunakan common atau beberapa coding, maka kita harus memaksimasi nilai V besar T. Di sini kodenya adalah maximize. Sebelumnya teman-teman sudah mencoba coding minimize. Dan kita lihat bahwa grafiknya pun berbeda ya dengan grafik yang materi sebelumnya. Ini adalah grafik concave, di mana kita akan mencari puncaknya. Kita bisa lihat bahwa T optimalnya adalah 8,836 satuan waktu. Dengan nilai V yang optimal adalah sebesar 0,99381 atau jika dipersentasekan adalah 99,381%. Jadi ini adalah nilai availability ketika T optimal. Jadi bisa diprediksi jika nilai T-nya atau jadwal preventive maintenance-nya adalah sebesar 8,836 satuan waktu, maka tingkat availability-nya adalah 99,381%, yang mana sangat tinggi dan juga bisa dibilang bahwa waktu replacement-nya cukup sebentar karena nilai availability-nya adalah 99,381%. Dan ini adalah hasil optimisasi menggunakan availability sebagai decision variable atau variabel keputusan. Dan ini adalah grafik optimalnya. Kemungkinan besar puncaknya itu ada di sekitar sini, yaitu ketika T 8,836 dan juga ketika V besar T-nya adalah sekitar 99,381%. Pertanyaannya adalah, nilai T optimalnya itu berbeda dibandingkan dengan nilai
T optimal menggunakan pertimbangan cost di minggu lalu. Di minggu lalu, jika menggunakan parameter cost, maka T optimal yang dihasilkan adalah 5,549 satuan waktu dengan biaya minimumnya adalah 31,006 dolar. Ini berbeda dibandingkan dengan hasil availability. Lalu bagaimana cara menentukan keputusannya? Penentuan keputusannya adalah menggunakan analisis komparatif, yaitu menggunakan Pareto Optimal Solution. Apabila kita plotting nilai V besar T atau nilai availability-nya yang optimal dan juga biaya yang optimalnya, maka akan dihasilkan grafik Pareto Optimal Solution seperti ini. Kita bisa lihat, bisa plotting. Di sini adalah nilai T 5,549 dan juga ini adalah nilai T ketika 8,836 yang mana berbeda jika kita menggunakan availability. Dan yang saya tebalkan atau yang saya bold garisnya ini adalah ketika waktu pemeliharaan optimal atau waktu preventive maintenance yang optimal, sehingga menggunakan analisis grafik ini kita bisa lihat bahwa waktu optimal untuk preventive maintenance atau preventive replacement pada kasus ini atau kasus age replacement policy adalah ketika usia produk atau waktu operasional produk berada di antara waktu 5,549 dan juga 8,836. Jadi ini adalah keputusan yang harus dibuat oleh perusahaan. Dan ini bagi teman-teman, ini bisa dijadikan skripsi. Karena teman-teman bisa merumuskan kebijakan untuk perusahaan. Dan juga hasil-hasil seperti biaya minimumnya dan juga availability maksimumnya seperti apa. Sehingga akan lebih komprehensif bagi perusahaan. Namun perlu dicatat bahwa kebijakan age replacement policy ini hanya untuk sebuah sistem yang non-repairable atau yang tidak bisa diperbaiki. Di minggu selanjutnya, nanti kita akan mempelajari terkait kebijakan pemeliharaan untuk repairable system. Dan ini adalah tugas latihan untuk teman-teman, yaitu untuk mencari grafik atau mengoptimasi kebijakan age replacement policy dengan parameter yang teman-teman bisa tentukan sendiri berdasarkan tanggal lahir dan juga NPM-nya. Silakan untuk mencoba dan saya harap sudah ada yang bisa sampai menampilkan Pareto Optimal Solution-nya. Silahkan nanti dicoba. Dan nanti tugasnya silahkan di-upload ke Google Classroom. Oke, mungkin cukup sekian untuk materi hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.